wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi konsep persamaan dasar akuntansi. Dari menonton video ini adalah dapat mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi. Apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menunjukkan penjumlahan harta kekayaan suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari hutang dan modal. Sehingga kita dapat menentukan persamaan dasar akuntansi harta sama dengan hutang atau harta sama dengan modal. Sehingga diperoleh persamaan antara harta, hutang, dan modal dalam persamaan dasar akuntansi, aktiva sama dengan pasiva, harta sama dengan hutang tambah modal. Kalau ini persamaan antara harta dan modal, yang ini persamaan antara harta, hutang, dan modal. Sekarang kita mengelompokkan akun-akun yang biasa digunakan dalam pencatatan akuntansi. Terlebih dahulu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan akun. Akun adalah suatu media untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan suatu perusahaan. Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang tagihan, beban, pendapatan, dan informasi lainnya. Di sini pengelompokan akun atau macam-macam akun saya ibaratkan tangan kita untuk memudahkan kita mengingat akun-akun yang biasa digunakan dalam akuntansi. Ada 5, yaitu 1 harta, 2 utang, 3 modal, 4 pendapatan, 5 beban. Gampang mengingatnya, harta di jempol, hutang di telunjuk, modal di jari tengah, pendapatan di jari manis, beban di kelingking. Prive ini merupakan bagian dari modal. Prive ini merupakan bagian dari modal. Karena kalau ada prive, maka akan mengurangi modal perusahaan. Jadi secara garis besar, akun ada 5. Sekarang akun yang termasuk akun harta akan saya jelaskan pembagian harta. Nih, harta adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan mampu memberikan manfaat di masa yang akan datang. Harta di sini bisa kita golongkan 4. Harta lancar. Harta lancar adalah harta yang memiliki tingkat perputarannya yang cukup tinggi atau liquid. Contoh akun yang termasuk harta lancar, kas. Kas ini adalah uang. Apakah uang yang ada yang disimpan di perusahaan atau uang perusahaan yang disimpan di bank? Itu kita namakan kas. Piutang. Piutang ada 2. Piutang dagang dan piutang pendapatan. Piutang ini adalah uang yang akan kita terima dari pelanggan. Misalnya kita menjual secara kredit, maka kita akan menerima piutang sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Atau piutang pendapatan, yang sudah menjadi hak kita, tapi belum kita terima uangnya dari pelanggan. Itu namanya piutang pendapatan. Surat-surat berharga seperti sertifikat. Kalau perusahaan memerlukan dana, misalnya perusahaan memiliki surat-surat berharga, bisa dijual. Sertifikat. Perlengkapan. Semua perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, seperti kertas, pulpen, kalkulator, dan lain-lain yang nilainya di bawah 1 juta, dan habis pakai, itu kita golongkan ke perlengkapan. Persediaan. Persediaan barang yang kita beli terus kita jual lagi, ini namanya persediaan. Akun beban dibayar di muka. Akun beban dibayar di muka ini misalnya sewa. Sewa dibayar di muka. Seharusnya belum menjadi hak kewajiban kita, tapi sudah kita bayar. Seperti kita menyewa tempat usaha. Kita akan bayar langsung 1 tahun kah atau langsung sekali 6 bulan.
Jadi bayarnya di depan, pemakaiannya beberapa bulan ke depan. Itu namanya sewa dibayar di muka. Beban dibayar di muka. Ini contoh-contoh akun yang termasuk dalam harta lancar. Jadi akun yang digunakan dalam pencatatan akuntansi ini bukan harta lancar, tapi harta kas piutang ini. Yang kedua, pembagian harta yaitu harta tetap. Harta yang memiliki nilai ekonomis lebih dari 1 tahun, nilainya di atas 1 juta, dan memiliki penyusutan, kecuali tanah. Tanah tidak memiliki penyusutan. Peralatan, gedung, mesin itu ada penyusutannya. Yang termasuk peralatan adalah ini yang menunjang kegiatan kantor yang nilainya lebih dari 1 juta dan bisa dipakai lebih dari 1 kali. Printer, komputer. Ini termasuk peralatan. Meja, kursi, dan lain-lain. Gedung, mesin, ini termasuk harta tetap. Yang ketiga, yang bisa harta tidak berwujud. Hartanya tidak kelihatan, tapi uangnya mengalir terus ke perusahaan. Seperti hak paten. Hak paten ini hak yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau perusahaan karena menemukan sesuatu yang bermanfaat. Hak paten namanya. Dia menemukan sesuatu, ada penemuan. Hak cipta, hak yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau perusahaan karena karya seninya, atau karena lukisannya, atau karya lain-lainnya. Hak cipta. Merek dagang, merek yang diberikan oleh pemerintah untuk digunakan dalam nama dan lambang bisnisnya. Franchise, satu hak yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada perusahaan lain untuk mengkomersilkan produk tertentu. Ini namanya franchise. Jadi kita dapat imbalannya nanti. Goodwill, nilai lebih yang dimiliki oleh perusahaan dikarenakan keistimewaan tertentu. Ini harta tidak berwujud, tapi uangnya mengalir terus ke perusahaan. Yang keempat, investasi jangka panjang. Bisa dalam bentuk saham dan deposito. Saham ini surat bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Apabila kita menanamkan saham kita di suatu perusahaan, sewaktu-waktu kita akan memperoleh bagian laba, bagian keuntungan dari perusahaan yang dikenal dengan dividen atau deposito. Kalau kita mempunyai uang lebih, uang kita simpan, kita pilih dalam bentuk deposito. Misalnya depositonya 3 bulan, 6 bulan, 1 bulan, atau 1 tahun. Jadi selama waktu tertentu itu, uang kita tidak bisa kita ambil. Tetapi memiliki bunga yang cukup besar nantinya. Ini macam-macam harta. Yang berikutnya, utang. Utang adalah kewajiban perusahaan, kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan. Ada 2, hutang lancar, hutang yang harus dibayar perusahaan yang waktunya kurang dari 1 tahun. Contoh akun utang lancar adalah utang usaha. Misalnya perusahaan membeli peralatan secara kredit, itu dinamakan utang usaha. Yang dibayar tidak lebih dari 1 tahun. Beban masih harus dibayar, misalnya sewa, gaji karyawan atau listrik atau air yang nunggak beberapa bulan itu harus segera dibayar. Beban yang masih harus dibayar. Tidak boleh lebih dari 1 tahun. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka, uangnya sudah kita terima, tapi belum bisa kita masukkan sebagai pendapatan. Karena pekerjaan kita belum selesai. Kita selesaikan dulu pekerjaan kita, baru bisa kita terima sebagai pendapatan. Misalnya untuk mengerjakan sesuatu, biasanya orang ngasih DP. Setelah selesai pekerjaannya baru uang mukanya tadi kita masukkan sebagai kas, tapi belum sebagai pendapatan. Utang jangka panjang.
Kewajiban perusahaan dalam membayar hutang lebih dari 1 tahun. Bank. Obligasi. Obligasi ini surat perjanjian hutang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Penerbit obligasi itu pihak yang berutang, pemegang obligasi pihak yang menerima piutang. Akun yang ketiga, modal. Modal adalah sejumlah uang atau barang yang disetorkan oleh pemilik untuk memulai usahanya. Modal ini bisa bersumber dari pemilik, bisa juga bersumber dari kreditor. Kalau modalnya bersumber dari kreditor, maka akan muncul nanti utang. Dalam pencatatan akuntansi, modal biasanya mengikuti nama orang. Misalnya modal A, modal B, modal C. Terus ada prive. Prive adalah pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadi, maka akan mengurangi modal. Akun yang keempat adalah pendapatan. Pendapatan yaitu hasil yang diperoleh oleh perusahaan karena sudah menyelesaikan pekerjaannya. Bersumber dari pendapatan usaha, murni dari usahanya apa? Pendapatan usaha. Ada juga pendapatan luar usaha. Misalnya perusahaan mempunyai uang kemudian didepositokan. Nanti perusahaan akan memperoleh pendapatan di luar usaha yaitu pendapatan bunga. Atau perusahaan mempunyai rumah kontrakan, maka pendapatan luar usahanya itu pendapatan sewa. Yang kelima, beban. Beban adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menunjang kegiatan usahanya. Ada beban usaha, yaitu beban gaji, beban listrik, beban air, telepon, dan lain-lain. Ada beban di luar usaha. Misalnya perusahaan meminjam uang di bank, maka perusahaan akan membayar beban bunga. Jadi dapat kita simpulkan penggolongan akun ini ada 2, akun nominal dan akun real. Yang termasuk akun nominal yaitu harta, hutang, modal. Kita lihat jari kita tadi, harta, jempol, hutang, telunjuk, modal, jari manis. Yang akun real, jari manis sama kelingking. Modal ini di jari tengah. Harta, hutang, modal kita golongkan kita masukkan hanya di laporan neraca. Pendapatan dan beban hanya kita masukkan kepada laporan laba rugi. Prive hanya terdapat pada laporan perubahan modal. Jadi ada pembagiannya masing-masing, tidak bisa dicampur. Sekali lagi, akun yang dimasukkan dalam neraca adalah harta, hutang, modal. Akun yang dimasukkan dalam laporan laba rugi hanya pendapatan dan beban. Dan akun yang dimasukkan dalam laporan perubahan modal hanya modal tambah laba kurang prive. Sekian materi konsep persamaan dasar akuntansi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.